Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di lereng pegunungan yang jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah biara tua yang telah ada selama puluhan tahun. Dindingnya terbuat dari batu alam yang ditumbuhi lumut hijau, atapnya rendah, dan di sekelilingnya tumbuh pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Udara selalu sejuk, bahkan cenderung dingin saat pagi dan malam tiba. Di sanalah biksu Adhika menghabiskan sebagian besar hidupnya. Usianya kini telah melewati 60 tahun. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, dan langkahnya tidak lagi sekuat dahulu. Namun selama ini, Adhika dikenal sebagai biksu yang taat, tekun, dan sangat disiplin. Setiap fajar menyingsing, ia sudah terbangun, lalu berjalan ke ruang doa untuk bermeditasi. Di siang hari ia membantu merawat kebun, membersihkan halaman biara, dan menyiapkan keperluan sederhana bersama para biksu lainnya. Hidupnya nyaris tidak pernah bersentuhan dengan dunia luar. Semua sudah teratur, tenang, dan tetap. Namun, entah sejak kapan, ketenangan itu mulai terasa kosong baginya. Pada awalnya, Adhika mengira kegelisahan yang muncul dalam hatinya hanyalah sisa-sisa kelelahan karena usia yang terus bertambah. Ia mencoba menepisnya, menambah waktu meditasi, memperpanjang doa, dan mengurangi bicara. Tetapi semakin ia menenggelamkan diri dalam kesunyian, semakin jelas ia merasakan sebuah ruang hampa dalam dirinya. Seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Setiap malam, saat tubuhnya beristirahat di balai kayu sederhana, mimpi-mimpi aneh mulai datang menghampirinya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sebuah bangunan besar berbentuk kubus, berwarna hitam, berdiri kokoh di tengah padang luas. Di sekeliling bangunan itu terdapat ribuan manusia yang berputar perlahan, menundukkan kepala, mengangkat tangan, dan menangis penuh haru. Adhika tidak pernah melihat bangunan itu di dunia nyata. Ia tidak tahu namanya, tidak tahu di mana letaknya. Namun, setiap kali ia memimpikannya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada perasaan damai namun juga mengguncang jiwanya. Dan yang paling membuatnya bingung, di dalam mimpi itu, ia selalu merasa sangat ingin mendekat. Ia ingin menyentuhnya, mencium dindingnya, bahkan rela bersujud di depannya. Beberapa kali, dalam mimpi yang sama, terdengarlah suara yang lembut namun jelas, seolah datang dari langit yang jauh. Datanglah, carilah kebenaran yang selama ini kau cari. Suara itu bukan ancaman, tidak pula paksaan. Namun ada kekuatan besar yang membuat hatinya bergetar setiap kali mengingatnya saat terjaga. Semenjak mimpi itu sering datang, Adhika berubah lebih pendiam dari biasanya. Ia sering terdiam lama di depan patung tua di halaman biara, menatap kosong ke arah pegunungan yang menjulang tinggi. Para biksu lain mulai memperhatikan perubahan itu. "Adhika, apakah kau sakit?" tanya salah satu biksu muda suatu sore. "Aku tidak sakit, hanya merasa seperti orang yang telah berjalan sangat jauh, tetapi belum juga menemukan rumahnya," jawab Adhika perlahan. Biksu itu tidak mengerti maksudnya. Baginya, biara adalah rumah, dan Adhika telah menjadi bagian dari sejarah tempat itu. Namun bagi Adhika, sejak mimpi itu datang, biara yang selama ini menjadi dunianya terasa seperti persinggahan sementara. What happened inside his heart was something deeper than physical illness. His soul was searching for something more besar dari segala yang selama ini ia pelajari. Pada suatu malam yang sangat sunyi, hujan turun perlahan membasahi atap biara. Tetes-tetes air jatuh dengan ritme yang teratur, menemani keheningan. Adhika kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di hadapan bangunan hitam itu. Ia berjalan tertatih-tatih mendekat. Tangannya menyentuh kain hitam yang menyelimuti dinding bangunan tersebut. Begitu menyentuhnya, tubuhnya gemetar hebat. Lalu, air mata mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Dalam mimpi itu pula, ia bersujud. Dan saat dahinya menyentuh tanah, suara yang sama kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas, dan lebih menggetarkan daripada sebelumnya. "Inilah rumah Tuhanmu."
Inilah tempatmu kembali. Adika terbangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun cepat, dan keringat dingin membasahi keningnya. Di pipinya masih ada bekas air mata. Ia duduk diam lama di atas alas tidurnya, menatap tangannya sendiri yang masih gemetar, seolah baru saja menyentuh sesuatu yang sangat suci. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Adika berlutut tanpa mengikuti ritual yang biasa ia lakukan. Ia tidak membaca doa-doa lama yang sejak puluhan tahun ia hafalkan. Ia hanya menundukkan kepala dan berbisik pelan, seakan berbicara pada yang maha tak terlihat. Jika memang ada kebenaran yang lebih besar dari apa yang selama ini aku yakini, tunjukkanlah jalannya kepadaku. Di saat itulah, sebuah perasaan aneh namun indah menyelimuti dadanya. Bukan takut, bukan ragu, melainkan seperti pelukan hangat yang menenangkan seluruh jiwanya. Meski tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Adika tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di balik sunyi biara dan gelapnya malam pegunungan, janin perjalanan besar telah mulai tumbuh di hatinya. Sebuah perjalanan yang kelak akan membawanya menempuh ribuan kilometer, menghadapi rasa sakit, keraguan, dan keajaiban. Namun malam itu, di awal kisahnya, ia hanya seorang biksu tua yang duduk bersila menatap kegelapan, bertanya pada semesta tentang makna hidup yang sesungguhnya. Tanpa ia sadari, jawaban itu perlahan-lahan sudah mulai memanggil namanya. Nama itu adalah Adika. Dan takdirnya telah bergerak menuju sebuah bangunan suci yang belum ia kenal, namun telah memanggil jiwanya sejak lama. Mentari pagi menyusup perlahan di sela-sela pepohonan pinus yang mengelilingi biara. Embun menempel di daun-daun, berkilau seperti kristal kecil yang terperangkap dalam dingin. Biksu Adika sudah terjaga sejak sebelum fajar. Namun pagi itu ia tidak langsung menuju ruang meditasi seperti biasanya. Ia berdiri cukup lama di depan pintu kamarnya yang sederhana, menatap jalan setapak berbatu yang membelah halaman biara menuju gerbang utama. Entah mengapa, hatinya berkata bahwa hari itu tidak akan sama seperti hari-hari lainnya. Ia merasakan gelombang gelisah yang berbeda. Bukan gelisah karena ketakutan, namun karena sesuatu yang seakan sedang mendekat. Udara terasa lebih berat, lebih penuh, seolah membawa pesan yang belum tampak wujudnya. Saat para biksu lain mulai melakukan rutinitas pagi, membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan menyiapkan makanan sederhana, Adika tetap berdiri di situ. Hingga akhirnya, di balik kabut tipis yang masih belum sepenuhnya terangkat, ia melihat sesosok lelaki berjalan pelan menuju gerbang biara. Lelaki itu tampak sebagai seorang musafir. Pakaiannya sederhana, sedikit usang karena perjalanan jauh. Di punggungnya tergantung tas kecil. Namun walau terlihat lelah, wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada aura damai yang menyelimutinya, seolah ia membawa cahaya dari tempat yang jauh. Beberapa biksu lain memperhatikan dengan rasa curiga. Tidak biasa ada orang asing datang ke biara yang terpencil itu. Ada keperluan apa, Tuan? Tanya salah satu biksu muda dari kejauhan. Musafir itu tersenyum ramah. Aku hanya seorang pengelana yang kehabisan bekal. Bolehkah aku beristirahat sebentar dan meminum seteguk air? Suaranya tenang, sopan, dan tidak mengancam. Adika, yang sejak tadi hanya diam mengamati, tiba-tiba melangkah maju. Biarkan dia masuk, kata Adika pelan. Ia tamu kita. Semua terdiam sejenak. Suara Adika selama ini selalu dihormati, sebab ia adalah salah satu biksu tertua di sana. Musafir itu pun dibawa ke pelataran kecil di dekat kebun, diberi air minum dan sedikit makanan dari dapur biara. Musafir itu mengucapkan terima kasih, lalu duduk bersila di atas tanah, menundukkan kepala sejenak seolah sedang berdoa dalam hati. Gerakan itu membuat Adika memperhatikannya lebih saksama. Ada ketenangan luar biasa dalam caranya diam. Siapakah namamu, anak muda? Tanya Adika lembut. Aku hanyalah hamba Allah yang sedang dalam perjalanan, jawab musafir itu. Aku seorang muslim. Kata itu terasa asing, namun juga anehnya terasa akrab di telinga Adika. Muslim. Entah mengapa, begitu kata itu terucap, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Allah, Adika mengulang pelan nama itu, seolah mencicipinya untuk pertama kali. Siapakah Allah itu? Mata musafir itu berbinar. Seolah pertanyaan itu adalah undangan yang sudah lama ia tunggu. Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ia menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, dan seluruh kehidupan. Ia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kata-kata itu jatuh pelan, namun menghentak tepat di hati Andika. Setiap kalimat terasa seperti tetesan air yang menjatuhkan debu dari kaca jiwanya yang selama ini buram. Lalu, apa yang kau sembah? Tanya Andika kembali, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tidak menyembah patung, tidak pula manusia. Aku menyembah Allah saja. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kembali, jantung Andika terasa berdetak lebih kencang. Nama itu, Muhammad. Ia belum pernah mendengarnya. Namun anehnya, nama itu membawa rasa hormat yang muncul begitu saja di hatinya. Mereka pun berbincang lebih lama. Musafir itu menceritakan tentang Islam, tentang sholat, tentang doa langsung hanya kepada Allah, tentang alam semesta yang diciptakan dengan sempurna, dan tentang Ka'bah yang berada di kota Mekah, sebuah bangunan suci yang menjadi arah ibadah jutaan umat muslim di seluruh dunia. Ketika musafir itu mengeluarkan sebuah gambar kecil dari dalam tasnya dan menunjukkannya, tubuh Andika mendadak menegang. Tangannya gemetar saat menerima gambar itu. Itu adalah sebuah bangunan berbentuk kubus, berwarna hitam, dikelilingi manusia yang sedang melakukan tawaf. Bangunan yang sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya berkali-kali. Ini, suara Andika tercekat. Napasnya terasa tersendat. Apa nama tempat ini? Itu adalah Ka'bah, di Masjidil Haram, Mekah, jawab sang musafir lembut. Bagi kami, itulah rumah Allah di bumi. Dunia seakan berhenti berputar dalam sekejap. Semua suara di sekitar terasa menjauh. Yang ada hanya dirinya, gambar itu, dan gelombang besar yang membanjiri hatinya. Inilah bangunan yang memanggilnya dalam mimpi. Inilah yang selama ini membuat jiwanya gelisah. Inilah yang seolah ingin disentuh, dicium, dan dituju oleh langkah kakinya yang renta. Air mata jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Bangunan ini selalu datang dalam mimpiku, bisiknya lirih. Setiap malam, aku berdiri di hadapannya, aku menangis, aku bersujud. Musafir itu terdiam. Wajahnya berubah haru. Ia menatap Andika dengan penuh rasa syukur. Jika begitu, katanya pelan, mungkin Allah sedang memanggilmu, wahai biksu tua. Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir hatinya. Selama puluhan tahun, ia mencari makna hidup. Ia mencoba berbagai jalan suci. Namun baru hari itu, untuk pertama kalinya, semua terasa selaras, jelas, dan terang. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu, tentang Islammu, tentang Ka'bah ini, ujar Andika dengan suara gemetar, namun penuh tekad. Musafir tersenyum penuh kelembutan. Jika engkau benar-benar ingin mencari kebenaran, maka pintunya telah terbuka, Andika. Dan perjalananmu baru saja dimulai. Di bawah langit biru yang mulai bersih dari kabut, di sebuah biara terpencil yang hampir dilupakan dunia, sebuah pertemuan sederhana telah menggetarkan semesta kecil dalam diri seorang biksu tua. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, hari itu adalah awal dari janji terbesarnya. Menuju Ka'bah, menuju Allah, menuju kebenaran. Langit pagi itu membentang luas tanpa awan. Birunya bersih, seolah baru saja diciptakan. Udara pegunungan terasa lebih segar dari biasanya, dan hembusan angin pelan menyentuh wajah biksu Andika seperti sentuhan lembut seorang sahabat lama. Namun di dalam dadanya, badai perasaan tengah bergemuruh. Sejak pertemuannya dengan sang musafir muslim kemarin, ia hampir tidak mampu memejamkan mata. Sepanjang malam, pikirannya berputar-putar memikirkan satu hal saja, Ka'bah, Allah, Mekah. 3 kata yang baru dikenalnya, namun telah mengguncang seluruh hidupnya. Di ruang kecilnya, Andika duduk bersila di atas alas kayu yang sudah mulai lapuk. Dulu, di tempat itulah ia bermeditasi, menenangkan pikiran, mengosongkan diri. Namun kini, yang ia rasakan justru sebaliknya. Bukannya kosong, justru dadanya penuh. Penuh pertanyaan, penuh harapan, dan penuh keberanian yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia teringat kembali kata-kata musafir itu. Mungkin Allah sedang memanggilmu. Apakah mungkin?
Apakah mungkin seorang biksu tua seperti dirinya dipanggil oleh Tuhan yang belum pernah ia kenal sepanjang hidupnya? Ia berdiri pelan, mengambil nafas dalam-dalam, lalu melangkah keluar dari kamarnya. Halaman biara masih sepi. Beberapa biksu terlihat sibuk di dapur, sebagian lagi menyapu jalan setapak. Tidak ada yang curiga mengenai badai besar yang sedang terjadi di dalam hatinya. Adhika berjalan perlahan menuju pelataran kecil di belakang biara, sebuah tempat terbuka yang langsung menghadap ke langit luas dan pegunungan di kejauhan. Tempat itu sering ia datangi saat ingin menyendiri. Ia berdiri di sana lama, menatap hamparan bumi di bawah kakinya. Dunia terasa begitu luas, begitu besar, dan untuk pertama kalinya ia merasa dirinya begitu kecil. Bukan kecil karena hina, melainkan kecil karena sadar bahwa hidupnya hanya setitik debu di tengah kebesaran Sang Pencipta. Ia mengangkat wajahnya ke langit. Jika kau memang Tuhan yang esa, jika kau memang memanggilku, suaranya bergetar, namun jelas, maka berilah aku keberanian untuk menjawab panggilanmu. Angin seakan berhenti sejenak. Hening menyelimuti alam sekitar. Tidak ada jawaban berupa suara, tidak ada petir, tidak ada gemuruh. Namun, ada sesuatu yang jatuh tepat ke dalam hatinya, keteguhan. Tiba-tiba ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia, Biksu Adhika, yang selama puluhan tahun hidup di balik tembok biara, akan meninggalkan semuanya. Ia akan berjalan kaki, menempuh ribuan kilometer, melewati batas negara yang tak pernah ia bayangkan, hanya demi satu tujuan, melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak peduli seberapa sakit kakinya nanti. Tidak peduli jika ia harus mati di tengah jalan. Yang ia tahu, jiwanya tidak akan damai jika ia tidak mencoba. Itulah janji yang ia ucapkan, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan langit. Tidak lama kemudian, salah satu biksu senior datang menghampirinya. Wajah pria itu penuh kebingungan sekaligus kekhawatiran. Adhika, aku mendengar kau berbicara dengan musafir itu kemarin. Para biksu mulai bertanya-tanya. Apa yang sedang kau pikirkan sebenarnya? Tanya pria itu. Adhika menatapnya dengan lembut. Ada senyum tipis di wajah tuanya yang telah lama tidak tersenyum seperti itu. Aku telah menemukan sesuatu yang selama ini kucari, meski aku belum benar-benar memahaminya sepenuhnya. Ujarnya tenang. Aku akan pergi. Pergi? Kemana? Tanya biksu itu terkejut. Ke Mekah. Ke Ka'bah. Hening sejenak. Lalu tawa kecil terdengar dari bibir biksu itu, mengira Adhika sedang bercanda. Namun saat melihat sorot mata Adhika yang berbeda, jernih, kokoh, dan penuh keyakinan, tawa itu berubah menjadi kekhawatiran. Adhika, usiamu sudah tua. Dunia luar berbahaya. Perjalanan itu sangat jauh. Kau bisa mati di jalan, serunya. Lebih baik mati di jalan menuju kebenaran, jawab Adhika pelan, daripada hidup panjang tapi tersesat tanpa tujuan. Jawaban itu membuat semua orang yang mendengarnya terdiam. Tidak ada yang bisa membantah keyakinan itu. Siang hari itu, Adhika kembali ke kamarnya. Ia membuka peti kayu kecil miliknya. Di dalamnya hanya ada beberapa helai pakaian lusuh, tas kain sederhana, dan tongkat tua yang dulu pernah menemaninya saat melakukan perjalanan singkat di masa muda. Dengan tangan gemetar namun hati mantap, ia mulai mengemas apa yang benar-benar ia butuhkan. Tidak ada barang berharga, tidak ada harta, tidak ada simbol-simbol kehormatan sebagai biksu. Ia bahkan melipat jubah kebesarannya yang biasa ia kenakan, lalu meletakkannya kembali di dalam peti. Aku tidak membutuhkannya lagi, bisiknya pelan. Ia memilih pakaian paling sederhana. Ia ingin memulai perjalanan bukan sebagai tokoh penting, bukan sebagai orang suci, melainkan sebagai manusia biasa yang sedang mencari Tuhannya. Saat matahari mulai condong ke barat, Adhika berdiri di depan gerbang biara. Beberapa biksu berkumpul, memandang ke arahnya dengan mata penuh tanya, sedih, dan bingung. Apakah kau benar-benar akan pergi, Adhika? Tanya salah satu dari mereka. Ia mengangguk pelan. Aku tidak lari dari kalian. Aku sedang berjalan menuju jawabanku. Tidak ada pelukan perpisahan yang panjang. Tidak ada tangisan dramatis. Hanya anggukan pelan, dan keheningan yang penuh makna. Dengan tongkat di tangan kanan dan tas kecil di pundaknya, Adhika melangkah keluar dari biara,
rumah yang telah menahannya selama puluhan tahun. Di hadapannya terbentang jalan tanah panjang yang belum pernah ia jelajahi sejauh itu. Langkah pertamanya terasa berat, namun juga terasa benar. Langkah kedua lebih ringan. Dan langkah ketiga membawa rasa damai yang aneh, seakan bumi sendiri merestuinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ia tidak tahu rintangan apa yang menunggunya. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat. Namun satu hal sekarang sudah ia ketahui dengan pasti. Ia bukan lagi seorang biksu yang tersesat dalam kebingungan. Ia adalah seorang pencari kebenaran yang sedang menjemput takdirnya. Langit senja memandangnya dalam diam. Dan bumi membuka jalan di bawah kakinya. Perjalanan ribuan kilometer itu akhirnya dimulai. Langit siang itu membentang luas tanpa awan. Matahari berdiri tepat di atas kepala, seolah menatap lurus ke arah bumi yang retak oleh panas. Di jalan sepi di antara dua desa kecil yang bahkan tak tercantum di peta, tampak seorang lelaki tua berjalan pelan, bertongkatkan sebatang kayu yang sudah hampir rapuh. Jubah coklat tipis yang dikenakannya basah oleh keringat, menempel di kulitnya yang keriput. Di punggungnya, sebuah tas kain lusuh menggantung, terasa semakin berat seiring langkah yang makin melemah. Dialah Biksu Adhika. Sudah berbulan-bulan ia berjalan sejak meninggalkan vihara. Kaki tuanya telah melewati jalan berbatu, lumpur, tanah kering, dan panas yang menyiksa. Namun belum pernah ia merasa seberat hari ini. Angin pun enggan berembus. Setiap langkah kini serasa ditarik kembali oleh bumi. Dadanya terasa sesak setiap kali menarik napas. Tenggorokannya kering, seolah pasir memenuhi rongganya. Ia berhenti, menatap jalanan yang membentang tanpa ujung di depan. Pandangan matanya berkunang, dan dunia seakan berputar pelan. Apakah ini akhir perjalananku? Gumamnya lirih. Kakinya gemetar. Tongkat yang menjadi sandaran setianya sejak awal perjalanan kini tampak sama lelahnya dengannya. Saat ia mencoba melangkah lagi, kakinya salah pijak pada batu kecil. Tubuh tuanya terhuyung, lalu terjatuh ke tanah keras yang membakar kulit. Brug! Debu mengepul mengelilinginya. Lututnya tergores. Darah tipis merembes keluar, bercampur debu dan keringat. Rasa perih menjalar, namun ia tak langsung bangkit. Ia terbaring menghadap langit, memejamkan mata, dan membiarkan rasa sakit itu menyapa tubuhnya yang rentah. Untuk pertama kalinya sejak memulai perjalanan, air mata menetes dari pelupuk matanya. Bukan karena luka di lutut, bukan karena haus atau lelah, tapi karena pertanyaan yang tiba-tiba menyusup ke hatinya. Apakah aku cukup layak untuk diberi kesempatan mencium Ka'bah? Ingatan tentang kitab yang dulu dibacanya kembali terlintas. Tentang satu Tuhan yang Maha Esa. Tentang rumah suci di Mekah yang menjadi arah sujud jutaan manusia. Tentang sebuah kalimat suci yang terus terngiang di telinganya. La ilaha illallah. Entah kenapa, kalimat itu membuat hatinya kembali hangat di tengah panas yang menyiksa. Ia perlahan duduk, memandang darah di lututnya, lalu memandang ke arah jalan panjang yang harus ditempuhnya. Jarak menuju Mekah masih ribuan kilometer lagi. Tubuhnya sudah tua. Persediaan air hampir habis. Harapan manusia mungkin sudah runtuh. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang tak mau padam. Sebuah janji, sebuah tekad, dan sesuatu yang baru, sebuah doa, walau belum sepenuhnya ia pahami. Biksu Adhika lalu menengadah ke langit. Bibirnya gemetar menahan lelah, namun ia tetap bersuara, lirih tapi penuh ketulusan. Jika engkau memang Tuhan yang Maha Esa, jika engkau memang Tuhan yang disembah di rumah suci itu, berilah aku satu kekuatan kecil lagi. Bukan untuk hidup nyaman, tetapi hanya untuk sampai ke sana. Air matanya mengalir perlahan membasahi pipinya yang penuh keriput. Beberapa menit berlalu. Hening. Sunyi. Hanya suara desir angin yang mulai muncul perlahan, seolah menjawab doanya. Dan di kejauhan, samar-samar, terdengar suara langkah kaki lain. Tok, tok, tok. Biksu Adhika menoleh pelan. Di ujung jalan, tampak seorang lelaki muda berjalan sambil memikul 2 jerigen air di pundaknya. Pakaiannya lusuh, kulitnya legam terbakar matahari, tapi langkahnya mantap. Saat mendekat, lelaki itu terkejut melihat sosok Biksu Adhika yang terjatuh di tanah. "Paman, kau terluka?" serunya sambil berlari mendekat.
Dengan sigap, ia membantu biksu Adika duduk bersandar di sebuah batu. Ia membuka penutup salah satu jerigen dan menyodorkannya. Minum ini. Pelan-pelan. Air itu terasa seperti hujan surga di tenggorokannya. Biksu Adika memejamkan mata sambil meneguk sedikit demi sedikit, merasakan kehidupan kembali mengalir dalam tubuhnya yang hampir padam. "Terima kasih," ucapnya lemah. "Dari mana paman berasal? Dan mau kemana berjalan sejauh ini sendirian?" tanya lelaki muda itu, bingung sekaligus kagum. Biksu Adika terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Aku ingin pergi ke Mekah untuk melihat rumah Tuhan yang esa." Lelaki itu menatapnya lama. Wajahnya berubah, bukan menjadi heran, melainkan terharu. "Paman tahu, aku seorang Muslim," katanya pelan. "Dan Ka'bah adalah kiblat kami, tempat paling suci dalam hidup kami." Biksu Adika tertegun. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Muslim?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. "Iya. Dan sejak tadi saat melihat paman tergeletak di sini, entah kenapa hatiku merasa, aku memang dikirim untuk menolongmu hari ini." Lelaki itu lalu mengeluarkan perban sederhana dari tasnya dan membersihkan luka di lutut biksu Adika dengan hati-hati. Gerakannya lembut, penuh hormat seolah sedang merawat ayahnya sendiri. "Namaku Faris," katanya. "Adika," jawab sang biksu pelan. "Biksu Adika, kalau kamu sungguh ingin ke Mekah, maka izinkan aku membantumu sejauh yang aku bisa. Anggap saja, ini bagian dari ibadahku kepada Tuhanku." Kalimat itu membuat dada biksu Adika bergetar. Air mata kembali mengalir, kali ini lebih deras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan sentuhan kasih dari agama yang belum ia anut, tapi sudah mengetuk pintu hatinya. Malam itu, mereka beristirahat di tempat yang sederhana. Faris membagikan sedikit makanan dan air yang ia punya. Di bawah langit penuh bintang, biksu Adika duduk memeluk lututnya, memandang langit yang sama yang menaungi Mekah di kejauhan. Dalam diamnya, untuk pertama kalinya, ia mencoba meniru gerakan orang-orang yang pernah ia lihat di masjid kecil yang dilewatinya dulu. Ia menundukkan kepala, menempelkan dahi ke tanah, meski belum mengerti sepenuhnya. Namun hatinya berbisik pelan. "Aku datang, Tuhan yang Maha Esa, meski jalanku lambat dan tubuhku rapuh." Dan di langit malam itu, bintang-bintang seolah bersinar sedikit lebih terang. Perjalanan biksu Adika belum selesai. Namun hatinya sudah semakin dekat. Pagi datang perlahan, menyentuh hamparan tanah dengan sinar keemasan yang lembut. Udara terasa lebih sejuk dibandingkan hari kemarin, namun tubuh biksu Adika masih terasa kaku dan nyeri. Luka di lututnya telah dibalut rapi oleh Faris. Tetapi setiap kali ia mencoba berdiri, rasa perih tetap menjalar hingga ke tulang. Namun ia tidak mengeluh. Ia hanya menarik napas pelan, lalu menghembuskannya dengan penuh kesadaran. Seolah setiap tarikan dan hembusan adalah bentuk rasa syukur karena masih bisa bernapas. "Bagaimana lututmu hari ini, Paman?" tanya Faris sambil menyerahkan sepotong roti kering. "Masih sakit, tapi tidak separah kemarin," jawab biksu Adika sambil tersenyum tipis. Faris mengangguk pelan. "Kita tidak perlu terburu-buru hari ini. Kita berjalan perlahan saja. Yang penting, Paman masih berdiri." Biksu Adika menatap pemuda itu dengan penuh rasa terima kasih. Ia tak menyangka, di tengah perjalanan yang sunyi dan menyiksa, justru ia bertemu seseorang yang bersedia mendampinginya tanpa pamrih. Mereka pun mulai berjalan perlahan. Langkah biksu Adika kini lebih kecil dan hati-hati, tapi ada semangat baru yang tumbuh dalam dadanya. Tidak sendirian lagi, tidak sepi lagi. Sepanjang perjalanan, Faris banyak bercerita tentang hidupnya. Ia adalah anak seorang petani yang sederhana. Ia berjalan menuju desa lain untuk mencari pekerjaan tambahan, membantu keluarganya bertahan hidup di tengah musim kemarau yang panjang. "Kadang aku juga lelah, Paman," ujar Faris suatu ketika. "Tapi setiap kali sujud, aku merasa ada kekuatan yang menahan tubuhku untuk tidak menyerah." Biksu Adika terdiam mendengarnya. "Sujud?" tanyanya pelan. "Iya, gerakan dalam sholat. Saat dahi menyentuh tanah, itu adalah momen terdekat antara hamba dan Tuhannya." Kata-kata itu seperti menembus hati biksu Adika. Ia teringat bagaimana semalam, tanpa sadar, ia menundukkan kepalanya ke tanah.
Ada rasa aneh yang tak dapat ia jelaskan saat itu, rasa damai yang berbeda dari semua ritual yang pernah ia lakukan di masa lalu. "Bolehkah aku melihatmu sholat?" tanya biksu Adhika setelah beberapa lama berjalan. Faris tersenyum. "Tentu, Paman. Tapi tidak melihatku saja. Aku ingin Paman ikut belajar." Biksu Adhika sedikit terkejut. Namun entah kenapa, pikirannya justru terasa tenang. Ketika matahari mulai condong ke barat, Faris berhenti di sebuah tempat yang cukup bersih dan lapang. Ia mengambil air dan berwudu, lalu berdiri menghadap suatu arah yang tak dipahami biksu Adhika. "Ini arah Ka'bah," ucapnya singkat. Lalu sholat pun dimulai. Biksu Adhika memperhatikan setiap gerakan. Berdiri, menunduk, bersujud, duduk, lalu bersujud kembali. Gerakan itu tampak sederhana, namun penuh ketundukan. Tidak ada patung, tidak ada dupa, tidak ada lonceng. Hanya tubuh, tanah, dan Tuhan. Sesuatu bergetar di dalam jiwanya. "Sekarang Paman coba," kata Faris setelah selesai. "Tidak perlu hafal bacaan dulu. Ikuti saja gerakannya. Dan di dalam hati, sebutlah hanya satu, Tuhan Yang Maha Esa." Dengan ragu, biksu Adhika maju selangkah. Kakinya sedikit gemetar, bukan karena lelah, tapi karena gugup. Ini bukan ritual yang biasa ia lakukan, namun ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk mencobanya. Ia berdiri menghadap arah yang sama. Lalu perlahan ia mengikuti gerakan Faris. Ketika dahinya menyentuh tanah untuk pertama kali dengan kesadaran penuh, air matanya langsung jatuh, menetes membasahi debu di bawahnya. Dalam hati ia berbisik, "Jika engkau benar satu, jika engkau hidup dan mendengar, inilah aku." Tak ada yang lebih jujur dari hari itu. Tak ada yang lebih tulus dari sujud pertama seorang biksu tua yang mencari cahaya baru. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Biksu Adhika kini berjalan dengan lebih banyak diam. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya dipenuhi pertanyaan dan rasa kagum. Bagaimana mungkin selama puluhan tahun ia mencari kebenaran, namun kini baru merasakannya hadir begitu nyata? Malam kembali datang. Mereka tiba di sebuah desa kecil dan singgah di rumah seorang kenalan Faris, seorang pria tua yang ramah dan berkulit legam terbakar matahari. Ketika mengetahui siapa biksu Adhika dan tujuannya, pria itu menatapnya dengan berkaca-kaca. "Masya Allah, engkau berjalan sejauh itu hanya untuk melihat Ka'bah?" gumamnya. "Ya," jawab Adhika lirih. "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku hidup. Tapi sebelum mati, aku ingin melihat rumah Tuhan yang sebenarnya." Pria itu menunduk haru. "Semoga Allah memanjangkan umurmu untuk itu." Kata Allah kini tidak lagi terasa asing di telinga biksu Adhika. Justru seperti nama yang telah lama ia cari namun baru sekarang ia temukan. Di malam sunyi itu, biksu Adhika duduk di sudut ruangan kecil, memandang tangannya sendiri yang telah keriput dimakan usia. "Aku sudah tua, aku penuh dosa dan kebodohan," bisiknya pelan. "Tapi entah mengapa, aku merasa engkau sangat dekat saat ini." Air mata kembali mengalir, namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelahiran yang baru. Di luar, angin berdesir lembut. Seolah alam pun ikut menjadi saksi perjalanan batin seorang lelaki yang dahulu disebut biksu. Namun kini tengah melangkah menuju sebuah cahaya besar yang belum pernah ia kenal, tapi sudah ia rindukan seumur hidupnya. Dan jauh di balik ribuan kilometer yang masih membentang, Ka'bah tetap menunggu. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan di antara pepohonan kering di pinggiran desa kecil yang mereka singgahi. Di dalam rumah bambu sederhana milik seorang kakek yang ramah, biksu Adhika terbaring di atas tikar pandan yang tipis. Matanya terbuka, menatap langit-langit yang gelap, sementara pikirannya melayang pada perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Langkahnya yang dulu terasa berat, kini terasa seperti panggilan yang semakin dekat. Namun tubuhnya semakin lemah. Ia bisa merasakan rasa nyeri merambat di persendian. Punggungnya seperti dihimpit beban berat. Setiap tarikan napas terasa lebih dalam, lebih lama, sekaligus lebih melelahkan. Usia tua seperti mulai menuntut haknya. Di sudut ruangan, Faris masih terjaga. Ia duduk bersila, memegang tas kecilnya, memperhatikan wajah biksu Adhika yang terdiam lama. "Paman tidak bisa tidur?" tanya Faris lirih agar tidak mengganggu penghuni rumah lainnya.
Aku hanya berpikir, jawab Biksu Adhika pelan. Boleh aku tahu tentang apa? Biksu Adhika menarik napas panjang. Tentang apakah tubuh tua ini masih sanggup menjawab panggilan hatiku. Aku takut, sebelum mencium Ka'bah, aku justru akan dipanggil menghadap Tuhan lebih dulu. Faris terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Jangan katakan itu, Paman, ucapnya pelan tetapi tegas. Selama napas masih ada, berarti harapan masih diberi. Biksu Adhika tersenyum tipis. Aku dulu seorang biksu, Faris. Seumur hidup aku mencari makna melalui sunyi dan doa di balik dinding vihara. Tapi entah mengapa, baru sekarang, ketika aku sudah rapuh, aku merasa begitu dekat dengan sesuatu yang selama ini kucari. Faris mengangguk pelan. Karena mungkin sekarang Paman mencari dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Kalimat itu membuat dada Biksu Adhika bergetar. Benar. Selama ini ia belajar kitab-kitab, membaca naskah kuno, mempelajari filosofi dan ajaran. Namun semuanya terasa terlalu jauh, terlalu kaku, terlalu penuh aturan. Namun kini, saat ia menyebut nama Allah dalam diam, saat ia menundukkan kepala ke tanah tanpa paksaan, justru di sanalah ia merasa benar-benar dekat dengan Sang Pencipta. Fajar menyingsing dengan warna oranye lembut di ufuk timur keesokan paginya. Burung-burung kecil berkicau di atas atap rumah bambu, seakan ingin membangunkan mereka. Biksu Adhika bangkit perlahan dari posisi tidurnya. Setiap sendi terasa protes, namun ia tetap memaksakan diri berdiri. Ia keluar rumah, merasakan embun pagi di telapak kakinya yang kasar. Udara segar menyentuh hidungnya. Ia menatap langit dan berkata sangat pelan, "Terima kasih, karena engkau masih mengizinkanku melihat pagi ini." Faris yang melihatnya dari balik pintu tersenyum. "Paman sudah bicara seperti seorang muslim," ujarnya berseloroh lembut. Biksu Adhika ikut tersenyum kecil. "Ajarkan aku lagi," pintanya, "tentang Tuhanmu, tentang agamamu." Faris tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk lalu menyiapkan air untuk berwudu. Di bawah pohon yang rindang, untuk kesekian kalinya, Biksu Adhika belajar bersuci. Air dingin menyentuh wajah dan tangannya, membersihkan bukan hanya debu perjalanan, tapi juga menghapus jejak masa lalu yang kelam. Mereka lalu berdiri berdampingan menghadap arah kiblat. Faris mengucapkan takbir, dan Biksu Adhika mengikuti. Allahu Akbar. Getaran itu kembali hadir. Bukan di udara, tapi langsung di dalam dada. Tangannya terangkat, lalu turun, mengikuti setiap gerakan Faris dengan penuh kesungguhan. Ketika ia kembali bersujud, tubuhnya gemetar. Bukan karena lelah semata. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat. Selesai sholat, air mata Biksu Adhika membasahi janggut putihnya yang tipis. "Faris," lirihnya, "Tuhanmu begitu dekat." Ia tidak bersembunyi di patung atau dalam bangunan megah. Ia ada di sini. Tangannya menunjuk dada. Faris pun ikut berkaca-kaca. "Itulah yang kami imani selama ini, Paman." Hari itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jalanan mulai berubah. Jalan tanah berganti menjadi jalan beraspal. Truk-truk besar melintas membawa barang. Mereka melewati kota-kota kecil dan banyak masjid megah yang sebelumnya hanya bisa dilihat Biksu Adhika dari kejauhan. Kini, setiap kali melewati masjid, hatinya bergetar. Ada rasa rindu yang tak dapat dijelaskan. Rindu pada Tuhan yang belum lama ia kenal, tapi sudah begitu ia cintai. Namun semakin dekat dengan peradaban besar, tantangan pun semakin berat. Suatu siang, di tengah terik matahari, tubuh Biksu Adhika tiba-tiba melemah lagi. Pandangannya kabur. Langkahnya oleng. "Paman." Faris segera memegangi tubuhnya. "Aku baik-baik saja," bisik Biksu Adhika, meski wajahnya pucat pasi. Namun tubuh tuanya tidak bisa lagi berdusta. Kakinya tak sanggup berdiri. Ia perlahan terduduk di pinggir jalan, napasnya tersengal. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pejalan kaki mendekat. Seorang ibu-ibu membawa payung. Seorang pedagang memberi segelas air. "Ada apa dengan kakek ini?" tanya salah satu dari mereka. "Ia berjalan ribuan kilometer menuju Mekah.
jawab Faris dengan suara bergetar. Ia hanya ingin mencium Ka'bah sebelum meninggal. Semua orang terdiam. Beberapa menunduk haru. Masya Allah, gumam mereka. Di tengah pusaran manusia yang peduli, Biksu Adhika menatap langit sekali lagi. Jika aku mati di sini, jangan biarkan aku sia-sia. Aku hanya ingin bertemumu, bisiknya dalam hati. Lalu perlahan, dari jauh, terdengar lantunan adzan berkumandang dari sebuah masjid yang tidak terlihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menyentuh jiwanya lebih dari apapun yang pernah ia dengar. Dan di saat itu, di tepian jalan yang panas dan berdebu, Biksu Adhika tersenyum. Walau tubuhnya hampir jatuh, hatinya justru sedang berdiri paling tegak yang pernah ada. Langit sore itu berwarna keemasan, seolah membentangkan hamparan cahaya yang menuntun langkah Biksu Adhika menuju tujuan terbesarnya. Setelah kejadian ia hampir pingsan di pinggir jalan beberapa hari lalu, kondisi tubuhnya memang tidak sepenuhnya pulih. Namun anehnya, semangat di dalam dadanya justru semakin menyala. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menopang tubuh tuanya. Kini langkahnya tidak lagi sepenuhnya ditopang oleh Faris. Beberapa orang yang mendengar kisah perjalanannya ikut membantu. Ada yang memberi tumpangan sebentar, ada yang memberinya makanan, ada pula yang hanya mengangkat tangan dan mendoakan dari kejauhan sambil berkata, "Semoga Allah menguatkan langkahmu, kakek." Setiap doa itu menempel di hati Biksu Adhika. Ia tidak lagi merasa sendiri. Di sepanjang jalan, pemandangan mulai berbeda. Ia melihat semakin banyak orang mengenakan pakaian putih. Banyak yang membawa tas kecil di pundak, wajah mereka memancarkan cahaya harap yang sama. Biksu Adhika tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia tahu, mereka juga sedang menuju tempat yang sama, Mekah. "Paman tahu," ujar Faris sambil berjalan di sampingnya. "Sebentar lagi kita sudah sangat dekat." "Sedekat apa?" tanya Biksu Adhika dengan suara lirih. "Beberapa hari lagi, jika Allah mengizinkan, Paman akan melihat Ka'bah secara langsung." Jantung Biksu Adhika berdegup lebih kencang. Ka'bah. Kata itu saja sudah membuat matanya berkaca-kaca. Bertahun-tahun lamanya, bangunan hitam itu hadir dalam mimpinya tanpa nama, tanpa penjelasan. Kini, ia bukan hanya tahu namanya, tapi juga hampir menyentuhnya dengan nyata. Malam itu, mereka bermalam di sebuah masjid yang cukup besar. Para musafir diperbolehkan beristirahat di halaman selama menjaga kebersihan dan ketertiban. Angin malam berhembus lembut membawa aroma pasir dan debu yang khas. Biksu Adhika bersandar di sebuah tiang, memandang langit yang penuh bintang. "Faris," panggilnya pelan. "Ya, Paman. Jika nanti aku benar-benar melihat Ka'bah, jika nanti aku berdiri di depannya," napasnya tertahan sejenak, "apakah aku boleh memeluk agama yang kau anut?" Faris menatapnya dengan mata terbelalak, lalu segera berkaca-kaca. "Paman, itu bukan wewenang saya. Tapi jika Paman bersungguh-sungguh, pasti Allah telah lama menunggu Paman kembali kepadanya." Biksu Adhika tersenyum tipis. "Aku tidak tahu doa seperti apa yang benar. Tapi jiwaku sudah memutuskan kemana ia ingin pulang." Hening sejenak menyelimuti mereka. Di kejauhan, suara imam terdengar melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Irama itu menghanyutkan jiwa. Biksu Adhika mendengarkannya dengan mata terpejam, membiarkan setiap kata yang tak ia mengerti itu mengalir dalam dadanya. Air matanya menetes begitu saja. "Ada sesuatu yang turun ke dalam hatiku saat mendengarnya," ucapnya lirih. Faris mengangguk. "Itulah Al-Quran, Paman. Petunjuk dari Allah." Keesokan paginya, mereka kembali berjalan. Panas semakin menyengat, tetapi suasana justru semakin ramai. Di kejauhan, bangunan-bangunan putih tinggi mulai terlihat samar di atas garis cakrawala. "Lihat itu," seru salah seorang jamaah di samping mereka. "Itu Mekah." Biksu Adhika terhenti seketika. Tubuhnya seolah membeku. Pandangan matanya menatap jauh ke depan. Kabut tipis, panas gurun, dan jarak yang masih terbentang tidak bisa menghalangi perasaan yang tiba-tiba meledak di dadanya. Dada tuanya naik turun. Tangannya gemetar. "Itu," suaranya tercekat. "Itu tempatnya." Faris tersenyum dengan mata basah. "Iya, Paman. Kita hampir tiba." Langkah kembali bergerak.
Tapi kini terasa seperti langkah paling sakral yang pernah ia lakukan dalam hidup. Setiap injakan kaki di atas tanah terasa seperti doa. Setiap hembusan napas terasa seperti pujian. Saat mereka semakin mendekat, suara talbiyah mulai terdengar di mana-mana. Labbaik Allahumma labbaik. Biksu Adhika tidak bisa mengucapkannya, tapi ia merasakan getaran kalimat itu dengan seluruh jiwanya. Di tepi kota, mereka berhenti sejenak. Seorang pria berjubah putih mendekati mereka setelah mendengar kisah perjalanan Biksu Adhika. "Apakah benar engkau berjalan ribuan kilometer hanya untuk melihat Ka'bah?" tanyanya tak percaya. Biksu Adhika mengangguk pelan. "Bukan hanya melihat," katanya lirih. "Aku ingin menundukkan jiwaku di hadapannya." Pria itu terdiam lama. Lalu, dengan penuh hormat, ia menggenggam tangan tua Biksu Adhika. "Besok, aku akan membawamu lebih dekat. Akan ada seorang ulama yang bisa membimbingmu jika engkau benar-benar ingin masuk Islam." Kata Islam kini tak lagi terasa asing. Justru terasa seperti sebuah rumah yang selama ini ia cari. Malam terakhir sebelum memasuki Masjidil Haram, Biksu Adhika hampir tak bisa memejamkan mata. Ia duduk bersila menghadap arah yang ia yakini adalah tempat Ka'bah berdiri. "Aku datang," bisiknya di tengah hening. "Aku datang tanpa apapun selain hati yang rapuh. Jika engkau menolakku, aku akan tetap bersyukur karena engkau sudah menunjukkan jalan." Air matanya jatuh, membasahi pasir tempat ia duduk. Di saat itu, angin bertiup perlahan, seakan membelai wajah keriputnya dengan penuh kasih. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Biksu Adhika tidak lagi merasa sebagai pengembara. Ia merasa, sudah hampir sampai di rumah. Pagi itu, udara di biara terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menggantung di pucuk daun, memantulkan cahaya keemasan matahari yang baru terbit. Biksu Adhika berdiri di beranda kayu, memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ada rasa tenang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena hatinya kini benar-benar memahami arti penerimaan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Adhika mulai membuka program pembelajaran terbuka di desa. Apa yang dulu hanya berupa ide sederhana tentang ruang belajar kecil, kini telah menjadi tempat berkumpul banyak orang. Anak-anak yang ingin membaca, petani yang ingin belajar menulis laporan hasil panen, para ibu yang ingin memahami cara mengelola usaha rumahan, dan bahkan para pemuda yang dulu kehilangan arah. Hari itu akan menjadi hari penting. Untuk pertama kalinya, akan diadakan pertemuan besar di balai desa untuk membahas keberlanjutan program pendidikan dan pelatihan yang Adhika gagas bersama warga. Kepala desa, para sesepuh, guru, serta wakil pemuda desa akan hadir. Beberapa orang pernah menolak perubahan. Beberapa lainnya meragukan. Namun kini, hampir semua orang ingin tahu, ke arah mana desa ini akan melangkah. Adhika berjalan pelan menyusuri jalan tanah menuju balai desa. Ia menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan senyum tulus dan anggukan hormat. Bagi Adhika, penghormatan bukan soal usia atau jabatan. Baginya, setiap manusia memiliki harga diri yang patut dihormati. Di balai desa, suasana ramai namun tertib. Kursi-kursi kayu telah disusun rapi. Di sudut ruangan, beberapa anak terlihat membaca buku yang Adhika sumbangkan. Di sisi lain, para ibu menata hasil kerajinan tangan yang telah mereka buat selama pelatihan. Tas anyaman, kain rajut, dan lilin aromaterapi sederhana. Ketika semua telah berkumpul, kepala desa berdiri dan memulai pertemuan. "Hari ini bukan pertemuan biasa," katanya lantang. "Hari ini kita menyaksikan bagaimana satu orang, dengan niat baik dan hati yang bersih, mampu menyalakan cahaya di desa kita. Biksu Adhika telah menjadi bagian dari keluarga kita." Tepuk tangan pelan namun hangat memenuhi ruangan. Adhika menundukkan kepala dengan rendah hati. "Saya bukan siapa-siapa," jawabnya tenang. "Semua yang terjadi di sini adalah berkat kerja sama kita semua. Saya hanya menyalakan satu api kecil. Kalianlah yang membuatnya menjadi terang." Lalu satu persatu warga menyampaikan perubahan yang mereka rasakan. Seorang petani berdiri. "Dulu saya tidak bisa membaca laporan hasil panen dari koperasi, sekarang saya bisa memahaminya sendiri. Saya merasa lebih dihargai." Seorang ibu muda berkata sambil menahan air mata, "Berkat pelatihan dari Biksu Adhika,
saya bisa menjual hasil kerajinan saya. Saya tidak lagi bergantung sepenuhnya pada suami. Saya merasa punya nilai. Seorang remaja menyusul, saya dulu ingin pergi dari desa karena saya merasa tidak berguna. Tapi sekarang, bersama Biksu Adhika, saya belajar bahwa hidup saya berharga. Saya ingin jadi guru untuk adik-adik di sini. Setiap cerita seperti cahaya kecil yang menyatu menjadi sinar besar di hati Adhika. Namun yang paling menyentuh adalah ketika seorang anak kecil maju ke depan, membawa sebuah lentera kertas yang dibuat dengan tangannya sendiri. Ini untuk Biksu Adhika, ucapnya polos. Supaya kalau suatu hari Biksu pergi, cahayanya tetap tinggal di sini. Ruangan terdiam. Banyak mata yang berkaca-kaca. Adhika berlutut di depan anak itu, menerima lentera kecil itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Tapi yang lebih penting, bukan lentera ini yang harus menyala. Yang harus menyala adalah hatimu, hatiku, dan hati semua orang di sini. Setelah pertemuan usai, warga menyepakati untuk membangun sebuah rumah belajar Adhika, bukan sebagai monumen, melainkan sebagai simbol semangat gotong royong dan pembelajaran tanpa batas. Adhika awalnya menolak menggunakan namanya, tapi warga bersikeras. Baginya, itu bukan tentang kebanggaan, tetapi tentang tanggung jawab. Sore hari, Adhika kembali ke biara. Ia duduk bersila di depan altar sederhana. Lentera kecil dari anak desa diletakkan di samping bantal meditasi. Ia menatap nyala apinya yang pelan, lalu menutup mata. Dalam keheningan itu, ia sadar bahwa perjalanannya belum berakhir. Mungkin, tantangan baru akan datang. Mungkin, suatu hari ia harus pergi dari desa itu. Tapi satu hal yang pasti, benih kebaikan telah tertanam di banyak hati. Dan benih itu akan tumbuh, bahkan ketika ia sudah tak lagi berada di sana. Malam turun perlahan. Angin berbisik di antara pepohonan seperti doa yang lembut. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak yang masih belajar membaca di rumah belajar yang baru dibuka. Suara itu menjadi musik terindah bagi telinga Adhika. Ia membuka mata, tersenyum, dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Jika satu kehidupan bisa menyalakan 1000 harapan, maka hidup ini telah cukup berarti. Api lentera kecil itu terus menyala, seperti semangat Biksu Adhika yang tak akan pernah padam.